berinfak, bahkan dari pagi sudah berinfak. Dan kita tahu betul hadisnya. Ketika Nabi katakan, "Ma min sabahin," tidak ada pagi kecuali wal malaikati yanzilan. Setiap pagi itu malaikat turun. Apa kerjanya? Hanya berdoa. Siapa yang dia doakan? Kita. Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Beri ganti bagi orang-orang yang pagi ini bersedekah. Yang kedua berdoa, ya Allah berikan kebangkrutan bagi orang yang mampu tapi tidak mau memberi. Sehingga masuk celengan, masuk kotak infak, masuk kotak amal. Mungkin 2.000, 5.000. Hari-hari ini jangan cukup berinfak sedekah itu dengan 2.000, 5.000. Yang biasa 2 naik jadi 5.000. Yang biasa 5.000 naik jadi 10.000. Yang biasa 10.000 naik 20.000. Ini hanya beda. Ini musim panen. Panen raya beda dengan panen raya yang ada di muka bumi. Oh lagi panen, ya banyak cabai di pasar, banyak tomat di pasar, banyak buah-buahan di pasar. Panen yang ada di muka bumi ini menurunkan harga. Iya kan? Murahlah lado, murah tomat, murah. Tapi panen raya ini panen raya langit, bukan panen raya bumi. Amalnya banyak, panennya banyak, dan harganya mahal. Karena itu Pak Ibu yang mulia, agar ringan kita dalam memberi, jangan selalu berfikir tentang nominal yang keluar. Tapi berfikirlah sebaliknya, nominal yang akan kembali. 2.000, ya keluar 2.000. 5.000 lalu kita mikir, ya Allah 5.000. 10.000 kita lebih mikir, ya Allah 10.000. Akhirnya apa yang terjadi dalam diri kita? Kita akhirnya menjadi korban mangsa setan. Apa kata setan? Tadi Allah ungkapkan di surah Al-Baqarah, "Asyaitanu ya'idukumul faqra." Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Setan itu pada aslinya dia enggak mau kita bersedekah. Dia enggak mau kita solat, dia enggak mau kita puasa, dia enggak mau kita baca Quran. Kalau kita mau lakukan amal soleh, dia ingin merusaknya. Bagaimana cara merusaknya? Kalau bersedekah, berikanlah yang sedikit. Maka dia wa ya'murukum bil fahsya, menyuruhmu melakukan kejian. Apa maknanya di sini? Dan kita enggak percaya dengan Allah. Apa kata Allah? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Coba lihat. Setan membisiki kita, ya, jangan, nanti kamu miskin, nanti kamu bangkrut, nanti uangmu habis. Sedikit saja. Padahal aslinya tadi dia enggak mau kita memberi. Kalau kita memberi, kata dia sedikit saja. Tapi Allah memberikan janji 2 hal. Dan kita lebih tertarik dengan janjinya setan, dan kita enggak tertarik dengan janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah menjanjikan ampunan untukmu. Jadi yang pemurah, yang dermawan, yang suka memberi, yang infaknya lebih besar itu Allah berikan ampunan. Beda dengan setan. Setan dia takut-takuti, lalu berinfak sedikit, sedekah sedikit. Yang kedua, wa fadla. Apa fadla? Karunia. Apa maknanya? Tambahan. Kata setan, jangan, nanti uangmu habis, kikir sajalah. Kata Allah, beri yang banyak, kamu akan dapat ampunan dan kamu akan dapat tambahan. Kita lebih memilih mendengar suara setan dan tidak mau mengikuti suara Allah. Jangan berfikir tentang nominal yang keluar. Kalau Bapak Ibu infak 1.000, iya beramal soleh juga. Berapa? Dapat 700 kali lipat, dapat 700.000. Tapi kalau ibu tambah nolnya 1 jadi 10.000,
Maka tambahannya berapa? Dapat 7 juta. Jangan pikirkan yang 10 ribunya, pikirkan yang 7 jutanya. Sehingga 10 ribu itu ringan. Tapi kalau pilih 10 ribu lah kan naik pagi kau, itu berat tuh. Tapi kalau baliknya yang dipikirkan itu ringan. Itu juga kenapa, maaf ya, ini hari-hari istimewa. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, sebaik-baik hari sepanjang tahun, tadi 360 hari, Allah pilih 10. Dari yang 10 itu yang terbaiknya adalah hari ke-10. Ini top markotop nih, yang paling hebatnya, yang paling baik dari 360 hari itu adalah hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Dan amal terbaik di hari itu adalah menumpahkan darah hewan kurban. Tapi kenapa ya, maaf, mungkin masjid kita alhamdulillah, di banyak masjid ya pengurus mengeluh, turun Ustaz, berkurang jumlah peserta kurban Ustaz. Memangnya yang tadi itu, asyaitanu ya'idukumul faqra, berat betul rasanya mengeluarkan uang. Berapa? Mungkin 2,5 juta, mungkin paling 3 juta. Karena enggak mampu, enggak ada masalah kalau enggak mampu. Enggak ada masalah kalau enggak mampu. Yang jadi masalah dia mampu tapi pura-pura tidak mampu. Masalahnya adalah tidak ada perencanaan. Masalahnya, maaf ya, masya Allah pakaiannya, masya Allah mobilnya, masya Allah rumahnya, masya Allah. Nama orang tertera sebagai peserta kurban, nama dia enggak tertera sebagai peserta kurban. Dan ajaibnya, di hari kurban dia suruh anaknya pergi ke pasar lah. Apain Pak ke pasar? Beli tusuk sate, beli bumbu. Kita mau ngapain Bang? Kita mau nyate. Dagingnya mana Pak? Itu nanti ada di masjid dagingnya. Enggak ikut berkurban, punya kemampuan, lalu berharap berhari raya dengan daging kurban. Pesta ya, bikin sate. Dagingnya daging orang lain. Itu masalah. Tapi Masya Allah, ada cerita-cerita orang-orang yang menakjubkan. Kalau secara lahir rasanya malu kita melihatnya. Rumahnya enggak layak, tua, tinggal sendiri, kerjanya ngapain? Jualan ke pasar. Apa yang dia jual? Dia ambil daun di kebun orang, lalu dia bawa ke pasar. Daun. Ternyata nenek ini namanya tertera sebagai peserta kurban di sebuah salat, di sebuah masjid. Ada orang Masya Allah, apa kerjaannya? Nih botol mineral, nih kardus bekas, dia kumpulkan. Ternyata orang-orang ikut berkorban, nama dia tertera sebagai ini peserta nomor sekian. Apa bedanya? Ini mendengarkan suara Allah, ini yang tadi mendengarkan suara setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Sedangkan dia mendengarkan suara Allah. Apa kata Allah? Allah janjikan ampunan dan Allah akan berikan tambahan. Masya Allah, kenapa tidak ada demam kurban? Dan Masya Allah, ini pentingnya media ya. Dulu aneh ya kalau kita temukan berapa bulan atau tahun lalu ketika lagi musim cincin akik, demam cincin, semua orang pakai cincin. Ada yang 2 ke cincin, ada yang 3 ke cincin. Demam batu akik kan, ingat kan? 3-4 tahun yang lalu. Ada yang 2 juta juga harganya, 3 juta juga harganya, 4 juta juga harganya cincin batu akik itu. Lalu tiba kemudian ya Covid, sehingga orang kemudian berlomba-lomba demam sepeda. Yang enggak punya sepeda, beli sepeda. Untuk apa? Olahraga biar sehat, biar terhindar dari virus Covid. Kenapa enggak ada sih demam kurban? Coba demam kurban.
Sehingga setiap rumah itu berkomitmen untuk berkurban. Kurban itu enggak Allah minta, enggak Nabi perintahkan kepada setiap kita. Cukup satu keluarga, satu kakak, satu rumah, satu kurban, cukup. Cukup, begitu ringannya. Tapi ternyata yang mau berkurban enggak banyak juga. Di banyak masjid jumlahnya terus menurun. Kenapa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tapi untuk yang lain-lain enggak ada masalah. Ganti motor, ganti mobil, ganti cat rumah, enggak ada masalah. Tapi berkurban yang sekali setahun ini itu jadi masalah. Tidak mengapa juga kalau tidak mampu sekali setahun, enggak mengapa. Sekali 2 tahun malah, tapi ada rencana. Kalau orang menabung 5.000 sehari, dia dapat 1.800.000 dalam sebulan, dalam setahun. Berarti mungkin sekali 2 tahun dia bisa berkurban. Besar kurbannya itu, 3.600.000 itu, besar kurbannya. Tapi ada orang yang tidak merasa tidak mampu selalu.